Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target Baik. Rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Cuman untuk malam ini fokusnya di indeks dolar, gold, dan bitcoin ya. Pair forex yang lain itu zona pantaunya masih tetap sesuai di video yang sebelumnya ya. Nanti bisa dicek yang saya update di video yang kemarin ya. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, Sen dan standar. Kelebihan dari ABS ini baik deposit ataupun withdraw itu hitungan menit ya. Kemudian eksekusi di market itu juga cepat banget. Dari metode depositnya sendiri itu bank lokal ataupun dompet elektronik itu juga sudah tersedia ya. Jadi nanti bisa dicek sendiri, dan khusus untuk akun Zen linknya hanya tersedia di kolom deskripsi. Diimbangi dengan konsep money management dengan baik dan benar juga, tentunya risiko bisa ditekan kembali lebih minim ya. Misalkan untuk rekan-rekan yang dananya belum mumpuni menggunakan akun standar, jangan dipaksa terlebih dahulu, utamakan money management terlebih dahulu ya. Dan dari segi fundamental yang barusan rilis ada indeks harga konsumen atau CPI, data-data yang berkaitan dengan inflasi. Jadi inflasi ini ada penurunan, kurang lebihnya di bawah daripada perkirakan ya. Jadi untuk inflasi dari segi Amerika itu bisa dikatakan saat ini itu mulai menurun kembali ya. Dan untuk nanti kurang lebihnya ada keputusan suku bunga dari Kanada, diperkirakan ada pemangkasan sebesar 25 basis point. Misalkan itu terjadi, kemungkinan pair yang berhubungan dengan Kanada jangka pendeknya itu mata uang Kanada berpotensi kemungkinan akan melemah ya, cuman konteksnya jangka pendek. Kemudian dari segi teknikalnya, masuk dulu dari segi indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri, dampak dari fundamental tadi spek ke bawah, tetapi ini masih belum mampu bergerak kembali di bawahnya 103.44 ya. Jadi untuk kunci penurunan malam ini pantau aja mampu atau tidak untuk indeks dolar itu bergerak di bawahnya 103.44. Misalkan masih tetap belum mampu, waspadai. Potensi yang pertama adalah sideways, dan kalau misalkan sideways 104.13 sampai dengan 103.44 ini yang akan menjadi ring area sideways-nya. Tapi misalkan indeks dolar mampu maintain di atasnya 104.13, ada kecenderungan dia akan bergerak ke atas untuk koreksi sebelum indeks dolar lanjut melemah kembali ya. Jadi untuk indeks dolar ini zona pantaunya 104.13, kemudian lepas dari level area tersebut ada minor 104.46 sampai dengan 104.67. Tetapi kalau malam ini kehilangan 103.44, gambaran saya kalaupun ada penurunan tidak jauh-jauh di 103.200-an, kemungkinan masih berada di atas level area tersebut. Kemudian untuk gold, jadi untuk gold ini lanjut sideways ya. Jadi mulainya sideways itu kurang lebihnya tanggal 4 kemarin. Dari segi time frame H1 ataupun H4 ini kelihatan sampai dengan sekarang tanggal 12 ya. Jadi ini betah banget di sini. Kemungkinan ya nggak tahu ada apa di sini ya, mungkin kopinya enak. Jadi ini betah banget marung cangkruk di sini. Jadi ya tetap waspadai aja. Zona pantaunya pun malam ini sampai dengan besok juga masih belum ada perubahan ya. Misalkan untuk daily close-nya atau minimal H4-nya, segi body candle-nya belum mampu tutup di atasnya 2930, masih tetap waspadai. Yang pertama, potensial sideways itu kemungkinan ada potensi berlanjut, atau kalau misalkan terkoreksi ke bawah untuk hari ini sampai dengan besok, tetapi masih berat di bawah 30%, 2870, 2864 dan 2858 ya. Ini yang akan menjadi antisipasi misalkan ekstrim ke dorong ke bawah untuk koreksi. Cuman sih gambaran saya berat, tetapi kalau dia turun sedikit ke bawah di antara 2903 sampai dengan pivot weekly yang berada di 2894 ini masih ada potensi ya. Jadi untuk gold, dikarenakan ini masih sideways sebagai level kunci, ini juga masih aman, masih belum ada penutupan di atas 2930. Tetap hati-hati dari segi time frame kecilnya. Misalkan gold mampu bergerak di atasnya 2930, gambaran saya malam ini ataupun sampai besok ya agak berat misalkan dia mampu mencapai level area minor yang berada di 2939 sampai dengan 2946. Ada kecenderungan kemungkinan bisa aja ini balik ke bawah terlebih dahulu. Yang akan menjadi antisipasinya
kurang lebih berada di 2903, 2894 atau 2895, maksimum sementara itu berada di 2885 ya. Mengingat pergerakan saat ini dari segi time frame satunya ini juga kelihatan banget sideways-nya ada di sini dan masih bermain-main di resisten pertama weekly yang berada di 2918. Jadi hati-hati kalaupun mau cari ancang-ancang set upsell, memanfaatkan misalkan terjadi potensial sideways-nya ini berlanjut, yang harus dipertanyakan adalah dari segi jarak stop loss-nya, misalkan ditaruh di sedikit di atasnya 2930, ruang gerak sekitar 170 pip, pertanyaannya berani atau tidak. Kalau misalkan tidak berani, jangan dipaksa terlebih dahulu. Dari segi targetnya, zona tengah atau sebagai pivot, ruang gerak sekitar 220-an pip ya. Cuman sebagai maksimumnya, itu berada di batas bawah pivot, kemungkinan sih agak sedikit berat, meskipun ada ruang gerak sekitar hampir 300 pip, tetapi saya lebih prepare targetnya misalkan memanfaatkan potensial sideways berlanjut. Kalau mau cari ancang-ancang setup sell-nya itu kurang lebih 200-an pip lah kurang lebih ya. Cuman catatannya, kalaupun ada kedorong ke atas, pantau terlebih dahulu ya di antara dua level area bagian atas, terutama yang berada di 2930. Selama 2930 ini masih belum mampu di-break ke atas atau minimal H4-nya belum mampu tutup di atas level area tersebut, saya lebih prepare cari ancang-ancang setup sell. Yang pertama adalah memanfaatkan sideways yang ada di sini dari segi time frame gede H4-nya dengan targetnya berada di bawah atau potensial koreksi sebelum gold ini lanjut ke dorong ke atas lebih tinggi ya. Misalkan kehilangan 2885, kemungkinan zona pantau selanjutnya berada di 2870 ya. Cuman ini berlanjut, kemungkinan malam ini agak berat di bawah 30%, tetapi fokusnya berada di zona tengah atau sebagai pivot weekly terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya untuk gold, kalaupun kedorong ke atas ya, antisipasinya 2939, 2946 dengan catatan H4 harus mampu tutup di atasnya 2930 terlebih dahulu. Misalkan masih belum, hati-hati 3 level area di zona yang saya blok hijau di sini dengan batas bawahnya di 2918, dan kalaupun potensial sideways berlanjut 2903, 2895, 2885 ini yang akan menjadi next target selanjutnya. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin ini pergerakan kedorong ke atas ya. Untuk yang kemarin planning buy di zona tengah atau sebagai minor bagian bawah di sini 77 ribuan untuk levelnya ini kan aman. Ketika harga mencapai level area tersebut kan kelihatan banget rejeksinya ya, dan posisi harga saat ini tuh sudah mampu maintain kembali di atasnya support pertama weekly. Di kirinya di sini juga terbentuk zona demand baru ya. Jadi untuk kunci penurunannya Bitcoin jangka pendeknya atau untuk hari ini, misalkan daily close-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 82.400-an, hati-hati waspadai arah tengah atau sebagai pivot weekly ada harga 87.200-an dan batas bawahnya itu berada di 85.400-an. Tetapi kalau misalkan malam ini kehilangan level area 82.400-an, ringnya pun terbatas, misalkan ada penurunan, gambaran saya masih belum jauh-jauh, ada potensi tetap berada atau bertahan di atasnya 80.000 ya. Ada kecenderungan 60% perkiraan ini akan pelan-pelan ngerambat ke atas untuk ngeretest di zona tengah atau sebagai pivot, atau dia ada sedikit ayunan dari segi time frame kecilnya baru naik ke zona tengah atau sebagai pivot. Sementara 82.400-an ini yang akan menjadi zona pantau misalkan dari segi time frame kecilnya ada sedikit penurunan ya. Untuk planningnya dikarenakan swing buy-nya sudah dapat di sini dan stop loss sudah dimajukan, untuk saat ini saya masih belum ada kembali ya, terkecuali ini naik dulu ke reject di zona tengah atau sebagai pivot dan ada candle konfirmasi pembalikan arah, entah bearish engulfing, doji atau konfirmasi pembalikan arah yang lain, nanti silakan dicek lagi, baru ada referensi sell dengan targetnya berada di antara 82.400-an kembali ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Hati-hati, gold ada potensi arah bawah ya, dan segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetaplah untuk disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.